Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Nabilah, mahasiswa Gizi UHAMKA tahun 2017. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan untuk ibu hamil dengan tema Kadarzi atau keluarga sadar gizi. Apa sih itu Kadarzi? Mari disimak penjelasan dari saya. Sebelum saya membahas Kadarzi lebih lanjut, pertama-tama saya akan membahas masalah gizi pada ibu hamil yang kerap terjadi di Indonesia. Nah, apa saja masalah gizi tersebut? Masalah gizi tersebut adalah yang pertama, kekurangan energi kronik atau KEK, yang kedua ada anemia, serta yang ketiga ada gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. Nah, saya akan membahas satu persatu masalah gizi pada ibu hamil. Yang pertama dimulai dari kekurangan energi kronik atau KEK. Apa itu KEK? KEK adalah keadaan di mana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronik, sehingga mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. Gimana cara tahu kondisi KEK atau tidak? Yaitu dengan mengukur lingkar lengan atas ibu. Jika lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, itu menandakan gejala KEK. Lalu apa saja dampak KEK yang dapat ditimbulkan pada ibu hamil serta janinnya? Yang pertama ada anemia, yang kedua ada pendarahan, yang ketiga ada berat badan ibu tidak bertambah secara normal selama masa kehamilan, yang keempat terkena penyakit infeksi, yang kelima mempengaruhi proses pertumbuhan janin, serta yang keenam menimbulkan keguguran bayi, bayi lahir mati, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intrapartum atau mati dalam kandungan, dan BBLR atau berat badan lahir rendah. Lalu kita berlanjut ke masalah gizi yang kedua, yaitu ada anemia. Anemia merupakan keadaan ketika jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah tidak mencukupi untuk kebutuhan fisiologis tubuh. Ibu hamil rentan mengalami anemia defisiensi besi karena kebutuhan oksigen pada ibu hamil lebih tinggi sehingga memicu peningkatan produksi eritropoietin. Lalu apa saja dampak anemia yang dapat ditimbulkan pada ibu hamil serta janinnya? Yang pertama ada abortus atau keguguran. Yang kedua, partus prematur atau bayi lahir prematur kurang dari 37 minggu. Yang ketiga ada partus lama, yaitu masa persalinan lebih dari 24 jam. Lalu ada pendarahan postpartum atau pendarahan pasca melahirkan. Yang kelima ada shock, serta yang keenam ada infeksi intrapartum atau postpartum, yaitu infeksi saat masa persalinan dan setelah persalinan. Dan masalah gizi yang ketiga adalah GAKI. GAKI kepanjangan dari gangguan akibat kekurangan yodium. Yodium merupakan salah satu mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi mempunyai fungsi penting untuk kehidupan. Dampak GAKI yang dapat ditimbulkan pada ibu hamil dan bayinya adalah yang pertama, mengakibatkan bayi yang dikandungnya akan lahir dengan hipertiroidisme neonatal, yaitu kurangnya produksi hormon tiroid pada bayi. Lalu berat badan lahir rendah atau BBLR. Bayi dikatakan BBLR jika berat badan lahir kurang dari 2,5 kg. Dan yang ketiga ada kemungkinan besar juga akan mengalami cacat bawaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi Kadarzi. Apa itu Kadarzi? Kadarzi adalah suatu gerakan yang berhubungan dengan program kesehatan keluarga dan gizi, yang merupakan bagian dari usaha perbaikan gizi keluarga. Apabila sikap dan perilaku suatu keluarga dapat secara mandiri mewujudkan keadaan gizi yang tercermin dari konsumsi pangan yang beraneka ragam serta bermutu gizi seimbang, maka keluarga tersebut termasuk dalam Kadarzi. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2007, keadaan gizi yang baik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Masalah gizi terjadi di setiap siklus kehidupan, dimulai dari masa
kehamilan, sampai usia lanjut. Beberapa masalah yang menghambat penerapan perilaku kadarzi adalah adanya kepercayaan, adat kebiasaan, dan mitos negatif pada keluarga. Sebagai contoh, masih banyak keluarga yang mempunyai anggapan negatif dan pantangan terhadap beberapa jenis makanan yang justru sangat bermanfaat bagi asupan gizi. Jadi lebih simpelnya, kadarzi merupakan keluarga yang mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya. Suatu keluarga disebut kadarzi apabila telah berperilaku gizi yang baik secara terus-menerus. Tujuan kadarzi ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu agar seluruh keluarga berperilaku sadar gizi. Tujuan khususnya agar keluarga dan masyarakat dapat memperoleh informasi dan pelayanan gizi yang berkualitas dengan mudah. Lalu, kadarzi memiliki syarat. Syarat kadarzi itu ada 5. Yang pertama, memantau berat badan secara teratur. Yang kedua, makan beraneka ragam makanan. Yang ketiga, mengkonsumsi garam beriodium. Yang keempat, memberikan ASI saja selama 6 bulan pertama kehidupan, serta yang kelima, minum suplemen gizi sesuai anjuran. Di sini saya akan bahas satu persatu syarat kadarzi. Dimulai dari yang pertama, yaitu memantau berat badan secara teratur. Mengapa kita perlu memantau berat badan secara teratur? Karena berat badan merupakan petunjuk yang baik untuk mengetahui keadaan status gizi dan kesehatan. Sebab perubahan berat badan seseorang menggambarkan perubahan konsumsi makanan atau adanya gangguan kesehatan. Menimbang berat badan sebaiknya dilakukan secara teratur setiap sebulan sekali. Lalu, yang kedua, makan beraneka ragam makanan. Dari gambar tersebut dapat kita lihat macam-macam bahan makanan. Ada protein hewani seperti ikan, daging, telur dan protein nabati seperti kacang-kacangan, sumber karbohidrat seperti gandum, roti, kentang, sayur-sayuran, brokoli, tomat, kubis, dan buah-buahan. Ada semangka, melon, dan jeruk, serta sumber lemak. Tidak ada satu jenis makanan yang mengandung zat gizi secara lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan gizi. Aneka ragam makanan menyediakan kebutuhan semua zat bagi tubuh. Tubuh manusia memerlukan zat gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Untuk bisa memenuhi semua kebutuhan zat gizi, makanan sehari-hari terdiri dari makanan pokok, yaitu karbohidrat sebagai sumber tenaga, lauk pauk yang terdiri dari protein nabati dan protein hewani sebagai zat pembangun, serta sayur dan buah sebagai zat pengatur. Lalu yang ketiga adalah konsumsi garam beriodium. Iodium adalah zat kimia yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menghasilkan hormon tiroid. Hormon ini diproduksi oleh 2 buah kelenjar tiroid atau kelenjar gondok yang terletak di leher bagian depan di bawah dagu. Iodium diperlukan tubuh setiap hari. Kekurangan iodium dapat menimbulkan penurunan kecerdasan dan tumbuh kembang yang dikenal sebagai gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI yang tadi sudah saya bahas di awal. Akibat lain yang lebih berat pada janin yang kekurangan iodium adalah kreatin endemik. Kreatin endemik merupakan istilah gabungan untuk beberapa perkembangan yang abnormal. Ada 2 tipe kreatin endemik, yaitu tipe nervosa, ditandai dengan retardasi mental atau penurunan mental, bisu, tuli, dan kelumpuhan spastik pada kedua tungkai kaki. Sebaliknya, yang agak jarang terjadi adalah tipe hipotiroidisme yang ditandai dengan kekurangan hormon tiroid dan kondisi tubuh yang kerdil. Garam beriodium yang baik dapat diketahui dengan cara membaca pada label kemasan. Garam beriodium dikemas dalam plastik tertutup rapat, tidak bocor, dan pada kemasan harus tertera tulisan garam beriodium. Lalu selanjutnya ada memberikan ASI saat 6 bulan pertama kehidupan. ASI merupakan makanan bayi yang paling sempurna, bersih, sehat, praktis, dan juga murah. ASI cukup memenuhi kebutuhan bayi sampai usia 6 bulan untuk tumbuh kembang normal.
Manfaat ASI untuk bayi yang pertama, menguatkan sistem imun bayi dan mencegah dari terserangnya penyakit. Yang kedua, memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi. Serta yang ketiga, membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Lalu manfaat ASI untuk ibu yang pertama, mengatasi rasa trauma. Pasca melahirkan, biasanya ibu rentan mengalami baby blues syndrome. Terlebih lagi, hal tersebut biasanya terjadi pada ibu yang belum terbiasa bahkan tidak bersedia memberikan ASI eksklusif. Namun, dengan menyusui secara perlahan, rasa trauma pun akan hilang sendirinya dan ibu pun akan terbiasa untuk menyusui bayi. Lalu yang kedua, mencegah kanker payudara. Selain membuat kondisi kesehatan dan mental ibu menjadi lebih stabil, ASI eksklusif juga dapat meminimalkan timbulnya resiko kanker payudara. Sebab salah satu pemicu penyakit kanker payudara pada ibu menyusui ialah kurangnya pemberian ASI eksklusif untuk bayi mereka. Lalu yang terakhir adalah minum suplemen gizi sesuai anjuran. Di sini ada contoh kapsul vitamin A, vitamin D, vitamin C, serta TTD atau tablet tambah darah. Kapsul vitamin A diberikan untuk ibu nifas 1 kali selama masa nifas. Tablet TTD atau zat besi dikonsumsi 1 tablet setiap hari selama 90 hari untuk ibu hamil. Lalu di sini terdapat manfaat vitamin D untuk ibu hamil. Yang pertama, mendukung pertumbuhan tulang dan gigi bayi. Yang kedua, mengurangi resiko preeklamsia. Preeklamsia merupakan masalah kesehatan pada ibu hamil, ditandai dengan tekanan darah tinggi, pembengkakan di tubuh akibat penumpukan cairan, serta peningkatan kadar protein dalam urin. Preeklamsia cukup sering terjadi setelah minggu ke-20 kehamilan atau sekitar trimester kedua, namun bisa juga terjadi pada trimester akhir. Menurut beberapa penelitian, kondisi preeklamsia lebih beresiko terjadi pada ibu hamil yang mengalami kekurangan vitamin D. Oleh sebab itu, ibu hamil disarankan untuk mencukupi kebutuhan vitamin D agar dapat terhindar dari resiko preeklamsia. Serta yang ketiga ada menurunkan resiko diabetes gestasional. Diabetes gestasional merupakan kondisi ketika kadar gula darah di dalam tubuh ibu hamil meningkat terlalu tinggi. Lalu ada asam folat. Manfaat asam folat untuk ibu hamil. Yang pertama, mencegah cacat tabung saraf. Asam folat membantu perkembangan saraf janin. Tabung saraf janin tumbuh ke otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh asam folat untuk mencegah segala cacat prenatal selama pembentukan awal sistem saraf pusat. Lalu yang kedua, melindungi bayi dari beberapa komplikasi. Asam folat menurunkan resiko bibir sumbing serta mengurangi resiko kelahiran prematur, keguguran, pertumbuhan bayi yang tidak sesuai di dalam rahim, serta masalah berat badan lahir rendah. Dan yang ketiga ada melindungi ibu hamil. Dengan mengkonsumsi asam folat yang cukup setiap hari, diketahui mencegah preeklamsia, stroke, jantung, penyakit jantung, kanker, dan penyakit Alzheimer. Asam folat diperlukan untuk produksi, perbaikan, dan berfungsinya DNA. Hal ini juga penting untuk pertumbuhan cepat plasenta dan perkembangan bayi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap ibu-ibu sekalian dapat menerapkan Kadarzi pada kehidupan sehari-hari agar keluarga tetap sehat dan gizinya terpenuhi dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.